kami perwakilan dari mahasiswa Unimed. Kami izin bertanya tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah ini, di kelas Ibu. Saya Rida Nikma. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Meli Dayanti. Saya izin bertanya, saya memiliki 10 pertanyaan. Pada pertanyaan pertama yaitu, bagaimana Ibu melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari di SLB ini? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Meli ya. Saya guru di SLB Negeri Pembina Jalan Karya Ujung. Jadi kalau saya melihat penerapan Pancasila di SLB ini, menurut saya ya sudah sangat bagus ya. Karena kita di sini juga punya mata pelajaran namanya pendidikan Pancasila gitu. Nah, pendidikan Pancasila ini kami selalu terapkan ke anak-anak. Contohnya ya, tidak memakai sepatu di dalam kelas. Itu kan salah satu penerapan Pancasila ya gitu kan, karena kan itu ideologi kita. Kemudian juga setiap Jumat kami melaksanakan sholat zuhur bersama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus juga di sini ada kampanye juga anti bullying. Jadi menurut saya kalau untuk penerapannya itu sudah ada rencana, sudah ada berjalan begitu. Ada pertanyaan kedua, menurut Ibu apa saja tantangan dalam menanamkan nilai Pancasila kepada siswa berkebutuhan khusus? Kalau tantangannya sih banyak ya, karena mereka ini salah satu siswa yang IQ-nya ada yang di bawah rata-rata gitu kan. Jadi kalau untuk memberitahu mereka itu harus dengan pengulangan gitu. Karena dengan pengulangan ini mereka bisa paham. Misalnya hari ini kita suruh untuk kita bawa untuk beribadah gitu kan, harus diulang gitu. Nanti takutnya mereka itu tidak paham gitu. Terus juga tantangan lainnya itu globalisasi sih, karena ada HP ya. Anak-anak itu kan bukan IQ-nya yang rendah aja di sini, ada juga yang tuli, tidak dengar. Itu sama dengan kita IQ-nya. Nah, mereka itu pintar dalam main gadget, main laptop, main sosmed. Nah, itu tantangan juga ke kita, karena budaya luar itu masuk ke lingkungan sekolah kita gitu. Tantangan bahwa begini loh budaya kita, jangan lihat budaya orang begitu. Pertama teknologi, yang kedua itu tantangan di anaknya sendiri sih gitu ya. Selanjutnya, apakah pernah terjadi perilaku siswa yang melanggar nilai Pancasila? Kalau itu kita pungkiri pasti ada ya, setiap sekolah ya gitu. Walaupun tidak semua, pasti ada anak satu atau duanya gitu kan. Contoh perkelahian gitu kan, perkelahian itu ada ya di sini tuh kemarin ada, tapi diselesaikan gitu. Karena wajar dong, anak berkebutuhan khusus kan mereka sering bentrok gitu ya kan, sering marah-marahan gitu. Jadi kita menanggapinya ya diselesaikan gitu ya. Menurut Ibu, apa faktor terbesar yang menyebabkan siswa melakukan pelanggaran nilai Pancasila? Menurut saya sih faktor terbesarnya itu dalam diri sendiri ya. Ya, jadi tidak ada niat dan kemauan dia untuk mengikuti Pancasila itu tadi gitu kan. Itu faktor terbesar sih menurut saya ya. Terus juga ada internal, ada eksternal dalam diri dia dan dari luar atau lingkungan gitu. Menurut saya itu sih. Apakah orang tua dan lingkungan keluarga turut mempengaruhi perilaku siswa terkait nilai Pancasila tersebut? Menurut saya iya, karena itu salah satu faktor eksternal tadi ya, dari lingkungan, dari keluarga, dari pertemanan juga begitu ya. Pernahkah muncul pelanggaran nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Pelanggaran nilai kemanusiaan seperti apa nih contohnya? Contohnya itu kayak siswa mengejek keterbatasan fisik. Oh, mengejek teman, membuli gitu ya. Sejauh ini sih yang saya lihat ya, kalau seperti itu tidak ya, karena sama-sama berkebutuhan khusus mereka ya kan. Cuman berkelahinya itu dia kadang karena mereka udah kenal cinta
Iya. Oh. Jadi mereka ini berkelahinya kadang ya cita-citaan gitu. Pacarku ini ya, aku ini ya, gitu-gitu. Namanya anak berkebutuhan khusus ya kan. Sering bentroknya seperti itu. Apakah ada pelanggaran nilai persatuan Indonesia di antara siswa? Persatuan Indonesia seperti apa tuh? Kayak siswanya itu hanya mau berteman dengan circle atau kelompok tertentu. Oh, kalau berkebutuhan khusus itu ada namanya anak autis. Tapi itu bukan termasuk pelanggaran sih menurut saya. Anak autis ini mereka itu salah satu anak yang kemampuan sosialnya itu tidak kurang gitu. Jadi lebih menyendiri, lebih suka menyendiri, komunikasinya juga sangat terbatas atau kurang baik gitu. Jadi kalau untuk pelanggaran yang seperti itu tidak ya, karena kebutuhan anak berkebutuhan khusus tuh ya ada yang seperti itu gitu. Autis ini kan mereka nggak mau berteman, mereka mau dirinya sendiri gitu kan. Tapi justru anak berkebutuhan khusus ini mereka kompak gitu. Kompaknya tuh ya ditemannya semua ditemenin gitu, nggak ada yang namanya circle apa segala macam, nggak, semua ditemenin mereka. Apalagi kalau di kelas tuh nggak 30-an, paling cuma 7, 5 gitu, nggak terlalu banyak. Bagaimana dengan nilai musyawarah atau demokrasi? Itu terjadi masalah nggak dengan nilai pancasila itu? Musyawarah pengambilan keputusan ya? Iya. Kalau pengambilan keputusan itu kita demokratis sih di sini. Jadi kalau misalnya ada apapun pasti di rapat, musyawarah, anak-anak juga diajarkan seperti itu. Apakah pernah terjadi pelanggaran nilai keadilan sosial? Contohnya gimana tuh Kak Dila? Contohnya kayak siswa itu mengambil barang teman lain. Oh iya. Kalau itu kalau di kelas saya sih nggak ada ya, kayak kripto ya istilahnya ya. Kalau di kelas saya alhamdulillah nggak ada, karena aman sih permainan. Tapi kalau di kelas lain ya saya kurang tahu juga gitu ya karena kan itu per anak-anak ya, per anak murid gitu. Tapi kalau menurut saya sih anak berkebutuhan khusus ini mereka itu jarang ya seperti itu. Terus jarang sih seperti itu. Adakah perilaku yang melanggar nilai ketuhanan di sekolah ini? Misalnya tidak mau beribadah gitu? Tidak mau beribadah itu ada pasti. Anak-anak zaman sekarang itu susah diajak sholat, nanti pergi atau yang gimana nggak tahu, banyak lah alasannya gitu kan. Terus tapi kalau untuk beragama kayak Kristen Islam itu mereka akur sih di sini, karena di sini Kristen Islam itu sama-sama banyaknya gitu. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu sudah menjawab Iya, sama-sama. pertanyaan kami.